perlu penanaman moral lah sebagai Mhm. pengawas untuk benar-benar, menjaga presiden demokrasi ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya Nurul di program kami Bawaslu Menyapa. Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Bawaslu, pernah tidak kita berpikir siapa yang berada di garda terdepan pada waktu perhelatan pemilu berlangsung? Itu berlaku pada pemilu maupun pilkada ya. Bagaimana? Pernah tidak kita berpikir seperti itu? Nah, yang berada di garda terdepan adalah Panwaslu, kecamatan, dan juga pengawas ad hoc lainnya. Mereka berada di garda terdepan dan di setiap proses perhelatan pemilu dan di setiap proses pengawasan pemilu tersebut, mereka selalu menjaga integritas pemilu. Dan untuk hari ini, Bawaslu Menyapa hadir dengan tema peran pengawas ad hoc dalam menjaga integritas pemilu. Pada hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya Ketua Panwaslu Kecamatan Tahunan pada periode Pilkada 2024, yaitu Mas Amir Mahmud ST. Betul, Mas? Iya betul Mas betul. Amir. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. sekali. Mas Amir, di perhelatan Pilkada 2024 kemarin, itu adalah pengalaman pertama atau sebelumnya sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu, Mas? Sebelumnya saya itu pada pemilu menjadi ketua KPPS. Oke. Sebelumnya lagi pernah menjadi pengawas TPS. Mhm. Terus saat masih aktif Mhm, dalam berorganisasi di kampus, iya. pernah menjadi relawan demokrasi. Buset, berarti banyak sekali pengalaman, Mas Amir sendiri sebelum menjadi pengawas, pengawas pilkada 2024 kemarin ya, Ya, Bang? biasanya juga dalam berbagai kegiatan seperti, deklarasi kampanye damai atau Mhm, pemilu damai seperti yang diadakan Kesbangpol Jateng, mhm. kita juga beberapa kali menjadi narasumber dalam kegiatan Mmm, itu. luar biasa. Narasumber kita hari ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Jadi, Ya, Sobat Bawaslu hari ini akan mendapatkan daging benar-benar dari Bawaslu mhm, Menyapa hari ini dengan tema peran pengawas ad hoc dalam menjaga integritas pemilu. Mas Amir, kita kembali ke topik terlebih dahulu. iya, Apa makna integritas bagi pengawas ad hoc dalam konteks pengawas pemilu di lapangan? eee, integritas itu kan sebenarnya simpel, Mhm, artinya kan sebuah kejujuran. mhm, Lah, pengawas ad hoc atau dalam hal ini di bawah Bawaslu Kabupaten kan ada dimulai dari Panwaslu kecamatan betul? sampai pengawas TPS, maka di situ dia harus memegang prinsip kejujuran. Mhm, Bagaimana bisa jujur ya harus juga menjalankan sikap netral, mhm, netralitas, tidak memihak, kepada paslon manapun atau partai mhm, manapun, dalam menjalankan tugas-tugasnya dan juga dalam menegakkan aturan-aturan yang ada sesuai, peraturan yang berlaku. mhm, Misal kalau dalam pilkada kemarin kan, patokan utamanya kan Undang-Undang 10 mhm, tahun 2016 ya. 16, Nah, itu kan harus dipedomani dan dilaksanakan oke. seperti itu. Oke, berarti menurut Mas Amir nih, mengapa peran ad hoc itu menjadi krusial dalam menjaga kualitas dan integritas pemilu, Mhm, khususnya pada, tingkat Panwaslu kecamatan ke bawah sampai ke PTPS itu sendiri? iya. Saya memiliki analogi sederhana, seperti misalnya sebuah perusahaan produksi ya, Oke, sebuah perusahaan produksi contoh misal perusahaan mebel. heeh, Lah, ketika di situ ada satpam, mhm, orang yang menjaga mhm, dan tidak ada pasti berbeda. mhm, Karena misalnya tidak ada satpam, pasti orang yang memiliki niat jahat mhm. akan, eee, dengan cepat melakukan sebuah, eee, niat jahat tersebut, Oke, karena tidak ada penjaganya iya, di depan, tidak ada makanya garda kalau terdepan gitu ya, Mas, ya? iya, kalau polisi bilang kan, eee, adanya niat jahat karena ada kesempatan, kan seperti Betul, itu. Lah iya. makanya, eee,
pengawas terutama pengawas TPS ini kan ujung tombak Iya. yang bersentuhan langsung dengan tim pemenangan di skala grassroots. Lah, Betul. di situ kan culture-nya berbeda, terus apa ya, gaya bicara dan lain sebagainya berbeda. Maka kan kalau pengawas TPS dari wilayah-wilayah itu kan akan sangat mudah atau bisa untuk mengantisipasi Mhm. sebuah kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan maupun Pemilihan. pemilu gitu. Oke, karena pengawas ad hoc ini bersinggungan langsung dengan masyarakat dan juga Ya, bersinggungan langsung dengan partai politik maupun tim ses lainnya gitu ya, Mas. ya. Apa sih, Mas, tantangan apa saja yang sering dihadapi oleh pengawas ad hoc dalam menjalankan tugasnya? Ah, tentu kalau ad hoc itu kan misal kalau eh, jenengan di kabupaten kan bersentuhannya kan jarang intens seperti yang di bawah. Kalau di bawah kan maksudnya kan kadang tetangganya sebagai tim Iya betul, pemenangan, kadang bahkan keluarganya atau pamannya menjadi tim tim pemenangan. Maka pemenangan. di situ apa ya, perlu penanaman moral lah sebagai Mhm, pengawas untuk benar-benar menjaga presiden demokrasi ini ke depan. mhm, Kan apa ya, esensi besar dari proses-proses pemilihan maupun pemilu ini kan sebuah proses demokrasi, mhm. pesta rakyat. Maka itu harus benar-benar dijaga oleh pengawas-pengawas ad hoc itu, Oke, gitu. saya menjadi, punya ini Mas, sedikit pemikiran. Mhm. Kalau begitu tantangannya sebagai pengawas itu tuh banyak sekali ya Mas. Iya. Di samping, mereka semua itu kayak tim sesnya ternyata adalah saudara Iya. sendiri, tetangga sendiri, depan Mhm. rumah misalkan. Nah, Mhm. bagaimana peran Panwascam atau pengawas ad hoc untuk menjaga Mhm. sifat netral, profesional di tengah Mhm. tekanan sosial seperti itu Mas? Tentu, yang pertama itu prinsip ya, Mhm, prinsip dan juga keberanian. mhm, Nah, makanya perlu juga komunikasi dari para pimpinan ini secara mhm, intens maupun kesadaran dari badan ad hoc sendiri itu misal kalau di, bawah Panwaslu kecamatan kan ada PKD. mhm, Nah, mereka kan juga harus berkomitmen untuk menjaga komunikasi dengan Panwaslu kecamatan maupun mhm. PKD-PKD. Artinya mereka merasa mereka ini tidak sendirian Iya, dalam melakukan tugas. ada backup lah ya. Iya, misal kalau mereka merasa sendiri artinya kan bisa jadi mereka ada rasa takut Mhm, untuk menjalankan, tugas-tugas mereka dan tentu mereka yang paling utama juga harus memahami regulasi-regulasi yang berlaku. Mana yang, benar pelanggaran, mhm, mana yang tidak. mhm, Nah, mereka benar-benar harus memahami hal tersebut sehingga mhm. mampu, melakukan pengawasan secara objektif, Oke. gitu. Nah, Mas Amir sendiri selama menjadi ketua Panwaslu Kecamatan tahunan di Pilkada 2024 Iya, kemarin, ada mhm. pengalaman seperti apa yang paling berkesan terkait upaya menjaga integritas pilkada? Kalau di kecamatan tahunan itu kan, rame rame kampanye saat itu karena Mhm, misal kalau dari segi jalan kan mhm, masih jalan arteri artinya kan lalu lintas kendaraan kan padat. mhm, Terus, eee, kemarin itu kan kalau saat pilkada itu mhm, yang diperbolehkan kampanye itu kan kampanye terbuka, kan ada beberapa klasifikasi itu, mhm, kampanye. Ya kalau yang kampanye terbuka itu kan yang di Bangsri sama di Tahunan, tahunan, Mengabul mhm, itu. iya Maka betul, intensitas kampanye di Tahunan kemarin itu sangat sangat tinggi. tinggi. Bahkan Gesekannya pun tinggi juga ya? iya, bahkan ada beberapa kali itu yang kita kecolongan, loh kok tiba-tiba ada kampanye yang dalam skala cukup besar, misal di Heeh, kafe mendatangkan puluhan orang, kok heeh, kami tidak tahu. Nah, maka iya, saat kampanye itu mhm, kita siang malam, bisa dikatakan kita sering lebur siang malam oke. untuk apa ya, melakukan upaya pencegahan maupun Mhm, pengawasan pengawasan. itu, iya. Berarti begitu banyak ini ya, waktu yang dikorbankan, para pengawas ad hoc untuk, menjaga integritas pemilu waktu Iya, pilkada waktu itu. iya, karena kadang kita malam tiba-tiba dapat info di pasar besok ada kunjungan dari salah satu paslon ini loh, Iya, kok kita tidak ada pemberitahuan. Nah, maka dengan itu mendadak kan ya? heeh, Mhm, kita harus segera apa ya, minimal menyurati, mhm, berkomunikasi, memberi mhm. penekanan, mana yang Iya, tidak boleh dilanggar, mana iya. yang
bisa dilaksanakan. Oke, menurut Mas Amir, bentuk pelanggaran apa yang paling rawan terjadi pada saat itu, Mas? Tentu terutama kita harus sigap dalam Mhm. mengantisipasi itu ya, keterlibatan ad hoc jajaran KPU. Oh. Misal calon KPPS ini terlibat Mhm, dalam kegiatan-kegiatan kampanye. mhm, Nah itu kan, melanggar, maka kan kita harus melakukan pengawasan. Paling tidak kalau kita hadir, mhm, maka, eee, orang yang PPS mhm, maupun, KPPS ini kan KPPS. akan Akan berpikir segan, ulang oke, akan jika, berpikir ulang. terlibat dalam kegiatan kampanye itu. Namun hal itu juga berlaku untuk, penyelenggara pemilu di badan ad hoc Bawaslu juga ya, Mas, ya? Untuk Iya PTPS pun juga sama, mereka akan segan ketika ada panwascamnya di situ, nggak mungkin untuk hadir iya dalam kampanye iya, tersebut gitu ya. mhm, Jadi tidak menutup kemungkinan ad hoc-nya KPU maupun ad hoc-nya Bawaslu seperti itu heeh, ya. Jadi iya semua berpeluang dan kita iya harus mengawasi iya, seperti itu ya, betul oke. betul Nah, sekali. sejauh mana pengawasan partisipatif membantu pengawas ad hoc pada waktu pencegahan pilkada itu, Mas? Tentu pengawasan partisipatif kan artinya kita melibatkan multi pihak ya Mhm, untuk melakukan pengawasan. Seperti halnya ketika kita bisa melibatkan lembaga-lembaga independen mhm, untuk melakukan pengawasan, artinya pengawasan itu kan membutuhkan banyak mata, banyak telinga untuk melihat betul, langsung, mendengar langsung. betul. Ketika lebih banyak mata dan telinga untuk mendengar dan melihat kan lebih Mhm, baik. mhm, Maka, artinya ya ketika itu bisa dilaksanakan ya pasti sangat optimal pengawasan itu. oke. Jadi bisa dikatakan bahwa, koordinasi antara pengawas ad hoc dengan pengawas partisipatif ini sangat baik seperti itu Iya, ya? Oke, terakhir nih Mas sebelum terakhir, apa strategi yang bisa dilakukan oleh pengawas ad hoc agar tetap menjaga integritas meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya? Kita ketahui nih Mas, bahwa Panwaslu kecamatan ada hanya 3 orang. iya, PKD hanya 1 orang, iya, PTPS pun juga hanya 1 orang, dibandingkan dengan penyelenggara pemilu yang lain, mhm, ini, lebih banyak seperti itu dan, iya. ketersediaan SDM kita terbatas. Mhm. Bagaimana strategi itu, Mas? Tentu, seperti yang saya bilang tadi, prinsip, terus, eee, apa, kejujuran dan menjaga komunikasi Mhm, misal kalau di Bawaslu Jepara kan, saya bisa berkomunikasi dengan Panwaslu kecamatan lain, maupun mmm, dengan jenengan, maupun iya, dengan Bawaslu kabupaten. Artinya saya iya, merasa saya tidak sendirian. oke, Jadi apa yang saya takutkan gitu, bahkan mhm, mhm, saya sendirian pun misal harus mengawasi di, daerah terpencil pun saya tidak takut, karena saya juga bisa memanfaatkan teknologi iya, untuk berkomunikasi dengan oke. kawan-kawan secara intens. Jadi apa yang perlu ditakutkan gitu? Jadi tidak ada rasa takut ya, Mas, Ya ya. nggak ada Lagi ya. pula kita juga dilindungi oleh undang-undang dan itu Iya, adalah amanat undang-undang betul gitu ya, betul Mas, ya. betul sekali. Oke, terakhir nih, Mas. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk pengawas ad hoc ke depan agar tetap konsisten menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pilkada? Eee, tentu, seperti saya mengutip peribahasa Jawa ya, Oke. "Tinggalono gading sing apik." Wis, Jadi tinggalono gading sing apik. Apa apa itu? apapun yang kita lakukan, Ya? apa yang kita kerjakan, Mhm. tinggalkan legacy ke depan yang baik. Oke. Artinya misal, dalam hal ad hoc itu Mhm. kan kita harus bisa menjaga marwah demokrasi itu tersendiri. Siap. Artinya kalau kita melakukan menjalankan integritas itu tadi, Mhm. ke depannya kan kita memiliki legacy yang baik untuk demokrasi kita ke depan, Siap, seperti itu. luar biasa pesannya. Nah, terima kasih untuk hari ini, Siap. Mas. Sementara cuaca hari ini sangat cerah sehingga mendukung jenengan untuk datang ke sini, Iya. untuk datang di acara Bawaslu Iya, Menyapa di makanya ini episode hari jadi ini. berkeringat ini karena kan biasanya kan hujan. Oke, Ini ada sekarang agak cuaca. Iya. panas gitu ya, baik. Dan demikian Sobat Bawaslu bincang-bincang hari ini di Bawaslu Menyapa dan pada akhirnya bahwa integritas tidak hanya diuji dengan aturan tapi dengan sikap dan tindakan di lapangan. Saya Nurul beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam awas. Salam.